Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi bersama kami, yaitu di dalam kajian seputar tarikh Nabi atau sejarah Nabi Muhammad SAW, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Sayyiduna Muhammad, yaitu penghulu kita Nabi Muhammad. Nah, maka untuk pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang nasabuhu wa wafatu walidihi, yaitu keturunan Nabi dan wafat ayahnya. Nah, jadi keturunan Nabi, siapa-siapa saja keturunan Nabi, kakek hingga ke atasnya, maka akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Waliduhu, ayah Nabi Abdullah. Nah, ayah Nabi namanya Abdullah. Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Nah, Abdullah ini adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama aslinya di dalam kitab yang lain, salah satunya kitab Rahikul Maktum, juga ada dijelaskan bahwa nama asli Abdul Muttalib ini adalah Syaibah. Kenapa dia dipanggil atau digelar oleh namanya oleh orang Arab pada waktu itu dengan Abdul Muttalib? Karena Syaibah ini ketika kecil ayahnya telah meninggal dunia. Maka Syaibah ini diambil atau diasuh oleh pamannya yang bernama Muttalib. Jadi orang Arab mengira pada waktu itu adalah budaknya Muttalib, maka dipanggil Abdul Muttalib. Nah, jadi akhirnya namanya itu lengket di telinga orang Arab sehingga dia lebih dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Nah, kemudian Abdul Muttalib ini adalah anak daripada Hashim, anak daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf ini anak Qusay, Qusay adalah anak dari Kilab. Itu adalah keturunan dari pihak ayah Nabi. Kemudian keturunan dari pihak ibu Nabi. Ibu Nabi itu namanya Aminah. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi Kilab ini itu adalah kakek dari pihak ayah Nabi tadi juga. Jadi ayah Nabi dan ibu Nabi itu adalah satu keturunan. Satu keturunan. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Jadi ayah Nabi dan ibu Nabi itu dia bertemu keturunannya, bertemu garis keturunan ke atas itu pada garis kakek Nabi yang kelima, yaitu Kilab. Nah, jadi mereka ini juga satu keturunan ya, hingga ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian walaqad tufiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Jadi di sini dikatakan sungguh diwafatkanlah ayah Nabi, yaitu ketika Nabi di dalam perut ibunya. Nah, kalau di dalam kitab Al-Barzanji itu juga ada dikatakan 2 bulan Nabi di dalam kandungan ibunya, maka ayahnya berpulang ke rahmatullah. Wa umruhu thamaniya asyrata tanah. Jadi umur ayah Nabi itu 18 tahun. Nah, jadi di dalam kitab ini dikatakan umur ayah Nabi itu wafat adalah 18 tahun. Di dalam kitab yang lain juga ada dijelaskan, ada khilafiyah, ada mengatakan bahwa umur ayah Nabi wafat itu
adalah ketika berumur 25 tahun. Wadufina bil Madinah. Ayah Nabi itu dimakamkan atau dikuburkan di kota Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Ayah Nabi tidak meninggalkan apa-apa, sesuatu apapun tidak ditinggalkan daripada harta. Nah, jadi kalau di dalam kitab yang lain dijelaskan bahwa yang ditinggalkan oleh ayah Nabi hanyalah beberapa ekor kambing, 5 ekor onta, dan seorang budak yang bernama Ummu Aiman. Nah, jadi itulah garis keturunan ayah Nabi yang dijelaskan di dalam kitab ini, Khulasah Nurul Yakin. Jadi ayah Nabi dan kakek Nabi itu adalah satu keturunan. Mereka bertemu garis keturunannya pada kakek Nabi yang kelima, yaitu Kilab. Maka sebenarnya mereka juga adalah satu saudara. Nah, maka untuk pertemuan kali ini kita sudah mengetahui tentang keturunan ayah Nabi dan umur berapa ayah Nabi wafat, di mana ayah Nabi dimakamkan. Jadi insya Allah nanti akan kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya ke depan tentang wiladatuhu waradha'atuhu. Nah insya Allah jangan lupa untuk mengikuti kami terus. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.